Apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mohon untuk subscribe channel ini agar lebih bersemangat lagi dalam menyuarakan fakta-fakta keadilan di negara Republik Indonesia ini. KM 50, apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Saya mendukung pernyataan Kapolri di depan Komisi 3 DPR RI. Kalau ada novum baru, kami akan buka kembali kasus KM 50. Nah sekarang novum barunya sangat banyak Pak. Salah satunya adalah tolong dicarikan di mana CCTV KM 50. Karena yang menyitanya adalah orang Bapak, yang menyitanya adalah petugas, yang menyitanya adalah polisi. Nah, udah gitu di dalam sidang Sambo, jaksa menyebutkan bahwa orang yang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang yang sama yang menyita CCTV di KM 50. Kami minta kepada Bapak Kapolri, pernyataan keterangan dari jaksa penuntut umum Sambo itu dijadikan sebagai masukan, sebagai modal. Digali terus, periksa itu semua geng KM 50. Cari itu CCTV-nya ada di mana. Karena sisi tersebut akan mengungkap bahwa Laskar masih hidup di KM 50. Akan mengungkap bahwa mobil polisi yang hadir di KM 50 tidak ada satupun yang rusak ataupun tergores. Nggak ada. CCTV itu kunci. Tolong dicari Pak, tolong dicari. Selidiki Pak, CCTV itu di mana? Agar kami ini tidak sukudon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik Pak, masih banyak jenderal yang baik Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM 50, buka di depan publik, depan masyarakat. Di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam, siapa itu komandan yang memberikan arahan. Dan itu menjadi bukti bahwa 6 Laskar masih hidup. Dan CCTV itu nggak sampai di situ. Saat Laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terkena CCTV. Saat Laskar ditembaki depan hotel Novotel, saudara, itu juga ada CCTV di hotel tersebut. Itu juga tolong CCTV-nya diamankan. Dan sepanjang tol semua ada CCTV-nya. Dan di CCTV itu terlihat siapa saja petugas, saudara, yang hadir di KM 50. Kasus KM 50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam tidak ada jawaban ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada tindak lanjut nggak boleh dong? Ya boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara Pak. Silakan bukan aja menang-menangan. dinilai, Pak. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Dan misteri di KM 50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan. Sekarang saya lihat kemarin udah di baiku semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti. Saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Along sampai Batola. Banyak ulama besar di sana, tiap saya ketemu nanya itu. Saya jawab itu Polri Pak yang bisa jawab. Saya bilang ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV diulang sama modelnya. Ya, moga-moga ulama Kalimantan Selatan mendengar dan saya sampaikan. Kasus KM 50 kembali mencuat di mata publik usai kasus Verdi Sambo. Kasus KM 50 yang menewaskan 6 orang seakan penegak hukum lari dari tanggung jawab, publik menilai aparat hukum telah mengabaikan novum baru dan sengaja tidak menindaklanjuti kasus tersebut, sampai hari ini. Polri didesak untuk membuka kembali kasus tewasnya 6 orang di kilometer 50 yang dikenal dengan kasus KM 50.
Alasannya, ada sejumlah indikasi adanya dugaan keterlibatan Satuan Tugas Khusus Satgasus Merah Putih dalam peristiwa tersebut, bahkan publik menilai salah satu ex-Kapolri sebagai dalang dari pembunuhan tersebut. Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Ustadz Slamet Ma'arif mengatakan, dengan adanya sejumlah indikasi Satgasus terlibat dalam peristiwa KM50 maka Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo harus segera bekerja untuk mengisyaratkan indikasi tersebut secara serius dan mengungkapkan kepada publik. Alih-alih ditindaklanjuti, Komnas HAM menyampaikan juga memberikan novum baru salah satunya terkait mobil hitam yang menggunakan plat nomor palsu, namun Kapolri sampai saat ini belum merespon akan hal tersebut. Publik menilai kasus KM50 sama persis dengan kasus yang terjadi saat kejadian skenario pembunuhan Brigadir J. CCTV dihilangkan aparat membuat skenario di mata publik sama persis yang dilakukan Sambo saat membantai anak buahnya sendiri yaitu Brigadir J di rumah dinasnya. Tugas Kapolri hari ini adalah mencari CCTV dan menampilkan ke publik agar seluruh rakyat Indonesia dapat menyaksikan kejadian sesungguhnya tersebut. Jika kasus KM50 ini tidak dapat diungkap secara terang benderang kepada publik, aparat di Indonesia khususnya Kapolri adalah tanda tanya, dan patut dipertanyakan kredibilitasnya Polri. Salam dari Detektif Pancasila, semoga Indonesia bersih dan menjadi adil dan makmur. Sampai jumpa di video berikutnya.